sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Abi Haji Nasruddin beserta putra-putra, cucu dan segenap keluarga besarnya, para Ustadz Haji Ahmad Nasir, Ustadz Ahmad Rifai, Ustadz Haji Solihin, orang tua kita Bapak Haji Rahmani, Bang Ajis, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini berbahagia kita datang membawa nikmat iman dan Islam, membawa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul melanjutkan pengajian kitab Marah Labid dan Tarikh Tashri'. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah yang akan kita baca ayat 159 sekarang. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Tafsirnya, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang sudah kami turunkan, minal bayyinati, yakni berupa bukti-bukti yang nyata. Apa itu bayyinat? Hiya kullu ma anzalahullahu alal anbiya. Bayyinat itu adalah segala sesuatu yang Allah turunkan kepada para nabi. Wal huda, selain bayyinat, wal huda dan juga petunjuk. Al-huda yang dimaksud di sini petunjuk adalah ma yahdi fi wujubit tibaihi. Petunjuk adalah sesuatu yang menunjukkan perihal wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imani bihi, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minad dalailil aqliyati wan naqliyati, dari dalil-dalil akli dan dari dalil nakli, dalil-dalil rasional dan dari dalil yang berupa ayat atau ketetapan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang menyembunyikan petunjuk dan menyembunyikan bukti-bukti mimba dima bayyannahu linnas, setelah kami jelaskan kepada para manusia, li bani Israil, maksudnya kepada orang-orang keturunan Israel, fil kitabi, dalam kitab, Taurati, maksudnya dalam kitab Taurat. Orang-orang yang menyembunyikan ini, ulaika yal'anuhumul la'inun, mereka itu orang-orang yang Allah laknati. Yub'iduhum min rahmatihi, Allah menjauhkan mereka min rahmatihi, dari rahmatnya. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknati mereka siapa? Al-la'inuna, orang-orang yang melaknati. Orang-orang yang melaknati selain Allah juga melaknati mereka. Yas'alunallaha ayyal'anahum, maksudnya orang-orang minta kepada Allah ayyal'anahum, agar Allah melaknat mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata Allahummal anhum, ya Allah il'anhum, laknati mereka. Wa haula'i dawabul ard, yang dimaksud dengan al-la'inun, orang-orang yang melaknati, itu adalah dawabul ardi, adalah binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Ayat 159 surat Al-Baqarah, yang artinya orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti yang nyata dan juga menyembunyikan petunjuk yang ada dalam Taurat, ini akan dilaknati oleh Allah. Ini ayat turunnya kepada
ahbar atau pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi yang kerjaannya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan bukti-bukti, menyembunyikan petunjuk-petunjuk yang ada pada Taurat. Memang ada pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib mereka yang kemudian masuk Islam ada. Seperti Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian Wahab bin Munabbih masuk Islam juga. Kemudian ada juga dari golongan tabi'in yang terkenal itu Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab al-Ahbar, maaf, Ka'ab al-Ahbar. Ini juga dari generasi tabi'in. Ini adalah pendeta Yahudi yang hadisnya itu mereka kadang-kadang hadisnya diambil oleh para sahabat, para tabi'in, maka disebut sebagai hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat atau hadis yang diambil dari cerita-cerita kitab Alkitab atau Taurat. Ada yang beriman seperti itu, tapi ada juga yang kemudian tidak beriman dan menyembunyikan apa yang ada di Taurat. Nah, orang-orang yang seperti ini yang menyembunyikan kebenaran ada dalam kitab Taurat, hukum-hukum rajam, sifat-sifat Nabi dan apapun yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, ini mereka sembunyikan. Inilah yang sedang kita bicarakan, yang nanti mendapat laknat dari Allah dan laknat orang-orang yang melaknati mereka. Ini turun kepada rahib-rahib atau pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan tanda kekuasaan Allah, petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ya maaf, yang ada dalam Taurat. Di antaranya itu ada Ka'ab al-Ashraf. Jadi ada Ka'ab al-Akhbar yang masuk Islam, ada Ka'ab al-Ashraf. Kemudian Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya juga termasuk yang menyembunyikannya, menyembunyikan bukti-bukti yang ada dalam Taurat. Dan ada lagi namanya Malik bin As-Saif. Ini juga termasuk rahib Yahudi yang menyembunyikan ayat-ayat atau petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maaf, yang ada dalam kitab At-Taurat atau kitab mereka, Alkitab sebutannya di sini. Fil kitabi ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten, yaitu dalam kitab Taurat. Nah, kemudian di sini orang-orang yang menyembunyikan al-bayyinat, yang membunyikan bukti-bukti yang nyata. Bayyinat itu segala sesuatu yang Allah turunkan kepada para nabi. Bentuknya bisa mukjizat, kejadian luar biasa yang menundukkan orang-orang yang kafir, atau kejadian luar biasa yang mengalahkan orang-orang kafir. Bentuknya bisa juga berupa argumentasi, itu namanya bayyinat. Jadi bayyinat ini apapun bentuknya, baik mukjizat atau bentuknya sesuatu yang sifatnya itu dalil, hujjah, argumentasi, tapi membuat mereka itu tunduk, nama ini bayyinat. Segala sesuatu yang jelas, bayyinat itu segala sesuatu yang benar-benar nyata jelasnya. Saya As-Sawi itu mengartikan bayyinat, al-bayyinat al-ayatul wadihat allati man ad'ana biha faqadih tuidia. Bayyinat itu adalah tanda-tanda, bukti-bukti yang kalau orang melihatnya pasti dia akan beriman, kecuali hatinya ketutup. Kalau udah hatinya ketutup udah. Ya, orang kalau sakit mata, itu matahari enak, itu yang namanya matahari pagi kan lagi enak-enaknya, itu kata dia perih aja, ini udah jam 12 siang ya. Ya mata perih banget, namanya matanya lagi sakit. Kalau matanya sakit, maka seperti itu. Demikian juga hati, kalau hatinya gelap, meskipun didatangkan bayyinat, bukti berupa mukjizat, bukti berupa argumentasi atau alasan akliyah, tetap tidak akan beriman. Ini bayyinat. Kemudian huda di sini petunjuk. Petunjuk untuk mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam Taurat itu sudah ada perintah supaya orang-orang Bani Israel itu ikut, manut, pokoknya mengikuti Rasulullah SAW. Artinya agama mereka sudah masanya habis dan sudah harus digantikan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada kewajiban itu dalam Taurat. Kewajiban mengikuti Nabi Muhammad itu ada. Begitu juga bukti-bukti tentang kelahiran Nabi Muhammad itu juga ada. Ini sudah merupakan gabungan. Bisa kita sebutkan di sini hadirin dua kalau untuk mewakili bayyinat. Bayyinat di situ adalah segala bukti yang nyata, bukti yang jelas membuat orang itu tunduk. Itu namanya bayyinat. Nah, adapun huda, petunjuk. Petunjuk ini adalah kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad secara akli maupun secara nakli.
Contohnya dua. Bayinat ini contohnya adalah kelahiran Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad yang beda dengan manusia pada umumnya. Ini udah bayinat, udah bukti. Nabi Muhammad itu hadirin diceritakan dalam kitab Taurat juga bahwa Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Ini kan lain daripada yang lain. Ini termasuk bayinat. Kemudian akhlaknya Nabi Muhammad juga diceritakan. Ini juga merupakan bayinat, bukti. Huda atau petunjuk. Petunjuk itu seperti mengikuti apa yang ada dalam Taurat yang masih asli dan juga mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Contohnya ayat. Contohnya ayat rajam. Ayat rajam itu untuk orang yang sudah punya istri atau suami, tapi dia masih main di luar, masih zina, maka hukumnya rajam. Itu di Taurat ada, di Al-Quran juga ada. Nah, oleh pendeta-pendeta Yahudi ini ditutupin yang kayak begini. Jawaban mereka, nggak ada di kita mah. Orang yang begitu mah nggak ada di kita mah, nggak ada. Jadi dihapus ayat itu, emang udah nggak ada, dihapus aja ayat itu. Begitu juga tanda munculnya Nabi Muhammad, tanda-tanda Nabi Muhammad ini oleh mereka juga dihapuskan. Orang yang demikian, orang yang menyembunyikan yang hak, menyembunyikan yang jelas-jelas ada dalam Taurat, ini akan Allah laknat. Apa artinya laknat? Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah, saudara. Jauh dari sayangnya Allah kepada dia. Rahmat Allah itu jauh dari dia, itu namanya laknat. Kalau orang dilaknati Allah itu berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah. Allah akan melaknat mereka. Dan juga tidak hanya sampai di situ, orang-orang yang lain selain Allah, makhluk-makhluk yang lain itu juga akan melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Semua makhluk-makhluk yang lain, dawabul ard, makhluk yang ada di muka bumi ini semua melaknati mereka. Maksudnya melaknati, doain mereka. Allahummal anhum, ya Allah jauhkan dia dari rahmatmu. Ya Allah jangan kasih dia rahmatmu. Ya Allah jangan beri dia rasa kasihmu. Ya Allah jangan beri dia rasa sayangmu. Didoain tuh sama pohonan, didoain sama binatang-binatang, didoain sama ikan yang ada di laut maupun yang ada di Barito. Masih ada, udah nggak ada yang jualan ya. Pokoknya semua makhluk hatal hitan filbar. Yang punya akuarium juga tuh doain, makanya piara ikan. Kalau kita didoakan sama ikan itu mendoakan orang yang ngaji juga. Mulai dari berangkat rumah sampai ke majlis itu ada wabul ard, makhluk di muka bumi itu memohonkan ampunan kepada orang yang ngaji. Hatal hitan, sampai ikan aja itu mintain magfirah atau ampunan. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum. Ya Allah ampuni orang yang ngaji ini. Ya Allah ampuni orang yang ngaji ini. Tuh. Begitu juga orang yang kafir, orang yang menyembunyikan yang hak ini, menyembunyikan yang ada dalam Taurat, menyembunyikan kebenaran, ini juga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi juga mendoakan. Tapi doanya bukan magfirah. Bukan magfirah, ya bukan al-abror juga. Ada magfirah sana maksudnya. Bukan magfirah, bukan ampunan, bukan doanya apa? Laknat. Allahummal anhum, Allahummal anhum. Semua makhluk yang ada di muka bumi, termasuk malaikat dan termasuk orang-orang Islam dan orang jin yang bangsa Islam atau jin yang agama Islam. Pokoknya dari orang-orang mukmin, dari bangsa jin, dari bangsa manusia dan makhluk di muka bumi, ini doa untuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Doanya Allahummal anhum, ya Allah laknati mereka, jauhkan mereka dari rahmatmu, jauhkan mereka dari rasa belas kasihmu, jangan kasih kasihan sama mereka, jangan beri kasihan sama mereka. Ini maksud dari wayal anuhumul la'inun, semua makhluk. Memang sering hadirin Rasulullah menyebutkan hatal hitan, sehingga ikan, hatal hitan fil bahr, sehingga ikan itu aja doa. Untuk yang ngaji kayak kita didoain ampunan, amin. Untuk orang yang menyembunyikan kebenaran didoain laknat. Hatal hitan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, al-asi yal'anu al-asi yal'anuhu dawabul ard hatal hitan.
orang yang ingkar, orang yang durhaka kepada Allah, dia akan dilaknat oleh seluruh makhluk di bumi, hattal hitan, sehingga ikan. Tadi yang doain magfirah, ikan juga Nabi sebut, hattal hitan. Apa rahasia di sini? Karena ini min jumlati aulawiyah. Jadi ikan aja mintain ampunan, apalagi yang lain. Maksudnya gimana? Ikan itu Pak RT ada lidahnya apa kagak? Ada lidahnya nggak ikan? Ada emang Pak RT? Lidahnya ikan ada nggak Bang Bian? Nggak ada. Ikan aja yang nggak punya lidah itu mohonkan ampunan. Apalagi sapi yang lidahnya enak buat sate. Apalagi manusia yang lidahnya atau lisannya itu fasih buat ngucapin Allahumma gfirlahu. Kenapa Rasulullah sebutkannya ikan? Ikan aja yang nggak punya lidah mohonkan ampunan. Apalagi makhluk-makhluk yang lain yang bisa ngomong. Apalagi makhluk-makhluk yang lain yang memang punya lisan atau punya lidah. Lidah itu bahasa Arabnya lisan. Ini doa laknat, doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ini selalu dimohonkan oleh makhluk-makhluk untuk orang yang menyembunyikan kebenaran dalam Taurat, menyembunyikan bukti-bukti dari datangnya Nabi Muhammad, menyembunyikan kewajiban mengikuti Nabi Muhammad. Ini apa mereka disembunyikan, orang-orang supaya nggak tahu, maka ini termasuk orang-orang yang diberikan laknat tadi, didoakan laknat oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang sering kita baca itu hadirin, an Ka'ab bin al-Ashraf, an Ka'ab bin al-Akhbar, dari Ka'ab bin Akhbar, bahwasannya aku melihat bapakku, ayahku, aku allamani abi, bapakku mengajarkanku Taurat semuanya kecuali satu sifar, kecuali satu lembar. Dan satu lembar itu kemudian diletakkan di kotak, bukan kotak amal tapi diletakkan fisunduk, diletakkan dalam satu kotak. Nah, ketika falamma mata abi, ketika bapakku meninggal, kata Ka'ab al-Akhbar, maka aku buka itu. Ternyata ada satu lembar, di situ ada sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disembunyikan sampai segitunya itu, sampai disobek, disimpan, jangan sampai orang-orang tahu. Karena kalau orang-orang tahu, ini urusan bisa terbuka semua. Yang tadi hukum rajam udah ditutup-tutupin, diadain lagi. Kemudian bisa hilang pengikut. Jadi pada ikut semua sama Nabi Muhammad, nggak ada yang ikut saya. Mungkin begitu, makanya disembunyikan, nggak ada yang ikut pendeta-pendeta Yahudi, maka disembunyikan. Yang demikian ini akan diberikan laknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya, dan juga seluruh makhluk yang ada di bumi ini mendoakan supaya mereka dijauhkan dari laknat Allah. Naudzubillah. Kada qala Mujahid akhrajahu Sa'id bin Mansur wa ghairuhu. Demikian dikatakan oleh Imam Mujahid dan dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan yang lainnya, dan imam-imam yang lainnya. Wa qala Qatadah war Rabi, dan berkata Imam Qatadah dan juga Imam Rabi, humul malaikatu wal mu'minun, akhrajahu Ibnu Jarir. Kalau menurut Imam Qatadah bukan makhluk tapi malaikat dan orang-orang mukmin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Itu doa semua tuh orang mukmin. Malaikat juga doa, Allahumma al'an al-kafarata wal musyrikin. Ya Allah, jauhkan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dari rahmatmu, dari sayangmu, jauhkan. Itu doanya malaikat, doanya orang mukmin setiap hari Jumat. Itu doa yang buruk atau doa untuk mereka, laknat untuk mereka, ini selalu dipanjatkan oleh orang-orang mukmin dan malaikat menurut Imam Qatadah. Jadi bukan makhluk yang ada di bumi seluruhnya, tapi hanya malaikat dan orang-orang mukmin. Ada dua pendapat di sini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ayat memang khusus turunnya. Tadi saya sampaikan di awal, sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang atau rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan tanda hadirnya Nabi Muhammad, menyembunyikan petunjuk wajib mengikuti Nabi Muhammad. Ini sababun nuzulnya ini. Maka turun ayat ini bahwa mereka yang menyembunyikan akan dilaknat oleh Allah. Memang sebabnya khusus, tapi al-ibrah
bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pelajaran itu bisa kita ambil itu dengan umumnya lafaz. Al-Quran ini kan lafaznya umum. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan segala yang Allah turunkan, yakni bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada orang-orang, maka mereka akan Allah laknati. Ini kan umum, nggak nyebutin orang. Dan juga nggak nyebutin apa yang dimaksud dengan bayinat, nggak menyebutkan apa yang dimaksud dengan petunjuk, dan juga bukti nggak menyebutkan umum. Maka pelajaran al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Pelajaran itu bisa kita ambil dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sabab. Artinya yang bakal kena laknat itu bukan cuma orang yang menyembunyikan kebenaran dalam kitab Taurat, tapi umum orang yang menyembunyikan kebenaran ini juga mendapat laknat. Siapa aja, termasuk yang menyembunyikan kebenaran itu hadirin syahiduz zur, orang yang bersaksi, saksinya saksi bohong. Wahai saksi, kata hakimnya, apakah anda kenal dengan terdakwa? Nggak kenal saya, padahal main mulu sama dia. Nggak kenal. Anda berani sumpah saya tidak kenal, padahal dia udah kenal lama, dan memang ini terdakwa sebenarnya bisa terjerumus ke situ gara-gara si saksi. Nah, namanya syahiduz zur. Termasuk ini menyembunyikan kebenaran, yal'anuhumullah, Allah kasih laknat atau Allah jauhkan dari rahmat. Termasuk juga al-mufti, orang-orang yang memberi fatwa bighairi ilm, orang-orang yang memberi fatwa tapi tanpa ilmu. Jadi sembarangan ngomong, pokoknya asal ada tanya silakan tanya, jawab. Bagaimana hukumnya sholat jenazah kepada orang kafir? Ya boleh. Gimana kalau kafirnya udah baru kafir, tadinya Islam? Ya berarti pakai ruku. Ya nggak ada ilmunya itu. Kalau jenazah sih pakai ruku, nggak ada ilmunya. Sembarangan memberikan fatwa, ya sembarangan memberikan fatwa. Ini juga termasuk yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lain, diberikan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang-orang mukmin yang maksiat, ini mungkin diberikan teguran-teguran. Orang mukmin, orang Islam, kemudian dia belok maksiat gitu, Allah kasih teguran, tahu-tahu dikasih sakit atau kasih musibah supaya dia kembali lagi. Iya, astagfirullahaladzim, ini mungkin gara-gara kemarin kali ya, gara-gara kemarin saya harusnya nengokin orang tua, nggak nengokin. Ditegur begitu orang mukmin biasanya, langsung ditegur. Tapi kalau Allah udah ogah negur, hati-hati saudara. Untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kadang-kadang Allah nggak negur, didiemin aja, diulur, telap lama-lama. Udah putus sudah, udah putus, udah nggak diperhatiin sama Allah. Kelihatannya mah enak aja, nggak ditegur, didiemin sama Allah. Masih kaya aja nih, masih sehat aja, gua nggak masuk Islam. Lu pada iket tuh di kaleng. Itu fase. Lepas akhirnya diulur. Kadang-kadang itu dijauhkan dari sayangnya Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, nggak berasa. Ini yang bahaya. Kalau Allah udah nggak negor, kemudian didiemin, diulur sama Allah, ini sebenarnya sedang Allah jauhkan, tapi dia tidak merasa dijauhkan dan merasa baik-baik aja. Kalau untuk orang mukmin disebut dengan makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia kena tipu daya, ngerasa baik-baik aja. Saya kok sampai sekarang ya duitnya runtuk aja nggak pernah habis. Sampai sekarang saya sehat, nggak pernah sakit. Sampai sekarang anak-anak juga pada kuat-kuat. Ya kayak Fir'aun loh. Fir'aun sehat mulu, nggak pernah sakit, duitnya banyak. Tapi orang mukmin langsung Allah tegur. Bahaya kalau sudah didiamkan sama Allah itu. Maka itu yang kadang-kadang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Kata Allah, kami akan ulur mereka min haitsu la yash'urun, dari arah atau dari sisi yang mereka tidak merasa.
tidak merasa dijauhkan dari Allah padahal makin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Untuk orang mukmin insya Allah tetap Allah tegur sampai dia kembali. Tapi kalau untuk orang yang kufur, orang yang sudah ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ini pasti akan Allah jauhkan dari rahmatnya dan tidak merasa. Itu yang paling bahaya itu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu wallahu a'lam bishawab.